Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara belum mampu bangkit dengan mencatatkan pelemahan dalam 8 hari beruntun. Harga emas mulai merangkak naik di tengah meningkatnya spekulasi The Fed untuk memangkas suku bunga. Harga minyak dunia bergerak naik di jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia di Alaska. Harga batubara belum keluar dari tren negatif dengan mencatatkan pelemahan dalam 8 hari beruntun dan menjadi yang terburuk di tahun ini. Harga batubara tidak kunjung naik meskipun ada kabar harga batubara thermal di China mencapai titik tertinggi di 5 bulan, dipicu gelombang panas ekstrim yang meningkatkan permintaan listrik. Meski demikian, aktivitas perdagangan tetap rendah mengindikasikan permintaan yang lemah. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di 111,6 dolar Amerika per ton atau stagnan dan harga terendah sejak 21 Juli 2025. Harga emas mulai merangkak naik di tengah meningkatnya spekulasi The Fed untuk memangkas suku bunga. Melemahnya indeks dolar Amerika di Rabu sebesar 0,26% di 97,84 dan merupakan level terendah 2 minggu, ikut menopang penguatan harga emas. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,28% di level 3.354,43 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Kamis, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,23% di posisi 3.361,88 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pasar menilai pertemuan ini berpotensi meningkatkan premi risiko di pasar energi. Mengacu Refinitiv di pukul 10 Kamis pagi waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah Brent di 65,91 dolar Amerika per barel, menguat 0,43% dibanding penutupan Rabu di 65,63 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat di 62,9 dolar Amerika per barel, naik 0,37% dari 62,65 dolar Amerika per barel di penutupan Rabu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,65% di level 63,06 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,43% di level 15.162,88 dolar Amerika per batik ton. Emas masih menguat di 0,16% di level 3.413,70 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 melemah di 0,82% di level 4.399 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur The Fed Atlanta, Raphael Bostic masih memperkirakan 1 kali pemangkasan suku bunga di 2025. Perkiraan tersebut sangat bergantung pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat. Jika pasar tenaga kerja melemah secara signifikan, keseimbangan risiko akan berbeda dan jalur kebijakan yang tepat juga akan berubah. Diketahui di 2025, pejabat The Fed mempertahankan biaya pinjaman di tengah kekhawatiran tarif impor Donald Trump dapat memicu inflasi dan perlambatan ekonomi. Data indeks harga konsumen pekan ini menunjukkan inflasi inti meningkat di Juli meski melambat dibandingkan Juni. Sementara itu, Nomura Holdings Inc. memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunga di September 2025 seiring dengan pelemahan pasar tenaga kerja dan meredahnya risiko inflasi. Dalam catatan riset yang dikutip dari Bloomberg, ekonom Nomura memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin di pertemuan September, diikuti 2 kali pemangkasan lagi masing-masing di Desember dan Maret 2026. Meski konsensus median analis memperkirakan pemangkasan 25 basis poin dalam 3 bulan ke depan, proyeksi waktu pelaksanaan masih terbagi.
Bursa Wall Street kembali berpesta di Rabu waktu setempat melanjutkan momentum kenaikan terbaru seiring ekspektasi penurunan suku bunga The Fed terus mendorong indeks utama mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Dow Jones Industrial Average naik 1,04% di 44.922,27, S&P 500 menguat 0,32% dan ditutup di level 6.466,58, sementara Nasdaq Composite menanjak 0,14% di 21.713,14. Beberapa indeks mencetak rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua beruntun. Saham AMD melonjak 5,4%, saham Apple menguat 1,6% memimpin kenaikan di sektor teknologi. Dari Asia, Bank of Thailand memangkas suku bunga acuan di tengah tekanan ekonomi dan tarif impor Amerika Serikat. Melansir Bloomberg, Komite Kebijakan Moneter atau MPC Bank Sentral sepakat bulat memangkas suku bunga repurchase atau 1 hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,5%. Keputusan tersebut sesuai dengan prediksi 14 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg, sementara 9 ekonom lainnya memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga. Sejak Oktober tahun lalu, BOT telah menurunkan total 100 basis poin dalam siklus pelonggaran kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan dan sudah berada di bawah level 16.100-an per dolar Amerika di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed semakin menguat. Dikutip dari data RTI hingga Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,69% di level 16.078 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke level 16.069 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,56% di level 16.100 per dolar Amerika di perdagangan Kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika masih melemah di 0,20% di 97,664 maksud kami di perdagangan Kamis pagi, sekaligus merupakan level terlemah sejak 28 Juli 2025. Rupiah menguat di tengah tekanan dolar Amerika masih berlanjut seiring meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di sisa tahun 2025. Berdasarkan CME Fed Watch, pasar kini memperkirakan lebih dari 90% kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis point di September mendatang. Bahkan Federal Fund Future di Rabu waktu setempat memperkirakan peluang pemangkasan 25 basis point sudah mencapai 100%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.097, kemudian terhadap euro di Rp19.011, pound sterling di Rp21.872, kemudian terhadap yen Jepang di level Rp109,90. Perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun di 30 menit penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di level 7.941,725 menguat di 0,62%. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.909,016 dan menyentuh intraday tertinggi di hari ini dan juga tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 7.973,981. Memasuki perdagangan sesi 2, penguatan sudah mulai terbatas, intraday terendah hari ini di 7.905,548. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari teknologi pemirsa, ada DCII, hari ini kembali mencatatkan auto reject ke atas, menguat di 10% karena masuk papan FCA, kemudian posisi pergerakan di Rp303.675 per saham dan tembus kembali ke level tertinggi DCII di sepanjang sejarah pemirsa. Kemudian dari teknologi ada Wi-Fi, hari ini juga mengalami rebound signifikan 6,64% di 2.880, kemudian juga ada untuk MTEK hari ini menguat di 3,59% jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Penopang juga datang dari Telkom, masih melaju, intraday sudah ke 3.400-an pemirsa.
Kemudian juga dari teknologi satu lagi ada WIRG hari ini melesat di 24,60% di Rp157 per sahamnya. Kemudian Brand juga memberikan kontribusi terbesar menguat di 1,10% sudah di 9.200-an dan kapitalisasinya kembali menyalip saham BBCA pemirsa. Ada PTRO juga menguat di 2,05% di Rp3.990 per saham dan Unilever hari ini juga naik tinggi meskipun penguatannya juga terpangkas di 3% di 18.40. Saham-saham yang menjadi pemberat datang dari perbankan big cap pada BBCA tertekan di 1,68% di 8.700-an, BBRI stagnan, BMRI stagnan, kemudian juga ada posisi dari BBNI melemah tipis di 0,23% di 4380. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.